Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi karena investasi dan portofolio ini entitas ilmu ekonomi, maka pintu masuknya di awal ilmu ekonomi terlebih dahulu. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melihat dari aspek hukum. Oke, nah jadi sebelum ke sana, kemarin di tayangan itu saya jelaskan dulu di akhir tayangan kemarin itu. Nah, karena seluruh warga negara berada dalam posisi yang sama di mata hukum, di mata negara, maka seluruh warga negara yang beraktivitas, ya termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi, itu berhak memperoleh perlindungan hukum. Kan gitu ya. Jadi narasi akhir kemarin itu di tayangan itu seperti itu. Nah, termasuk ketika siapapun warga negara itu melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk investasi dan pemilihan portofolionya. Nah, itu ya. Jadi ini kita maju ya, kita maju. Nah, oke. Baik. Kita lihat dulu. Nah, kemarin itu kan mulai dari sini ya, mulai dari sini. Jadi ketika review nomenklatur mata kuliah itu kita lokir ya, investasi dulu baru kemudian portofolio, dan ini adalah penjelasan ilmu ekonominya. Dan saya yakin saudara-saudara sudah dapat materi ini ketika mengambil mata kuliah pengantar ilmu ekonomi atau pengantar atau ekonomi mikro makro ya, ekonomi mikro makro. Di muamalah itu ada itu, dapat itu mata kuliah itu. Nah, meskipun kemudian yang harus menjadi perhatian saudara bukan di persamaannya ini bukan, tapi dari aspek hukumnya. Dan itu yang membedakan jenis kelamin kita dari ekonomi syariah di di FEBI ya. Itu yang membedakan kita ya. Nggak ada yang lebih hebat ya, nggak ada yang lebih hebat, sama aja sesuai dengan peminatan masing-masing ya, sesuai dengan peminatan masing-masing. Jadi hebatlah dalam pilihannya masing-masing itu. Saudara berhak menghebatkan diri dalam pilihan saudara selaku mahasiswa muamalah atau hukum ekonomi syariah, dan mahasiswa mahasiswa ekonomi syariah di FEBI juga berhak menghebatkan dirinya masing-masing dalam pilihannya itu ya. Jadi hari ini ilmu menjadi sangat spesifik di beberapa di banyak rumpun ilmu itu menjadi sangat spesifik. Meskipun ada perkembangan lain di ruang lain ya, ada perkembangan lain di ruang lain. Jadi ada yang kemudian malah pascanya, jadi pasca itu kan sekarang kita S1 nih, di S2 di S3-nya maka kemudian melebar kembali, mengeneral kembali ya, ketika sejumlah pasca sarjana atau beberapa pasca sarjana di negara kita membuka interdisiplin atau multidisiplin. Nah itu ya, jadi ya itu tergantung kita lah, diserahkan kepada kita mau berada di wilayah mana, apakah mau ahli di bidang general, menjadi seorang generalis ya, atau kita menjadi ahli di bidang yang sangat spesifik ya. Dan yang paling gampang menjelaskannya adalah ketika kita melihat jenjang profesi dokter. S1-nya dokter umum, kemudian koas, pendidikan profesi dokter, kemudian spesialis. Contoh lah, spesialis penyakit dalam. Nanti ngambil lagi tuh dalam yang mana tuh, jantung, paru-paru, dan seterusnya ya. Nah itu terus jantung juga ada jantung dewasa, jantung anak. Itu ya. Nah jadi menjadi sangat spesifik. Nah dalam konteks kemodernan kita hidup itu cukup banyak ilmu yang sifatnya begitu. Sehingga seseorang ketika ahli di bidang A misalkan, meskipun dia tahu tentang B secara etika keilmuan, secara etika profesi, dia tidak akan menangani bidang B itu. Andai ada orang yang kemudian menjadi butuh penanganan di bidang B, ya dirujuklah ke ahli bidang B. Sekarang jantung dewasa dan jantung anak dokternya beda, spesialisnya beda ya. Jantung dewasa, jantung anak itu. Nah itu contoh kecil lah, contoh kecil. Nah demikian juga saudara, di ekonomi syariah di FEBI ada mata kuliah investasi dan portofolio ya. Di HES ada mata kuliah investasi dan portofolio atau portofolio dan investasi.
Nah, materi-materinya mungkin ada yang beririsan ya. Materi-materinya mungkin ada yang beririsan. Jadi kalau saya mau bikin slide terlebih dahulu, mungkin begini ya. Ya ini, ginilah ya. Nih. Jadi ada wilayah yang di sini nih, ya. So, biar enak kasih di warna ya. Tar. Saya kasih warna dulu deh. Ini apa, biru ya? Biru. Kita kasih gitu ya. Biar enak aja. Tar. Ini kasih merah ya. Nah, ini kasih transparan. Nah, ini ya. Oke. Ini hash kita ya. Saya bilang kita itu karena saya sedang mengajar saudara, sedang mengajar HES. Beda lagi, dan saya juga akan mengatakan kita ketika saya mengajar di HES ya, di prodi tetangga, di fakultas tetangga itu. Nah, kurang lebih ini ilustrasinya seperti inilah ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada wilayah-wilayah yang ini nih, yang biru murni, ini wilayah kita ya, wilayah aspek hukum. Yang ini adalah aspek ekonomi ya. Nah, wilayah yang ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi core keahlian prodi tetangga, dan ini adalah prodi kita di sini. Nah, wilayah yang diarsir ini adanya di mana? Ketika saudara nanti selesai kuliah, jadi sarjana, berprofesi sebagai ahli di bidang hukum ekonomi syariah, duduk rapat bersama-sama dewan direksi, dewan komisaris dengan kawan saudara yang dari ES itu, membicarakan masalah yang sama terkait dengan investasi dan portofolio. Gitu ya. Ini ilustrasinya kurang lebih begitulah ya. Nanti kita akan berada di meja yang sama, di ruang yang sama, membicarakan yang sama. Yang membicarakan aspek hukumnya adalah saudara, yang membicarakan aspek ekonominya adalah kawan kita yang dari ES itu. Nah, ini paling tidak ilustrasinya seperti itulah ya. Ini adalah wilayah yang diarsir adalah wilayah bersama. Kan harus ada kesepakatan. Ketika kita berada dalam satu organisasi bisnis misalkan seperti itu, Anda pihak legalnya, Anda bagian legalnya, bagian hukumnya, bagian aspek hukumnya, taksasi jaminan, kalau misalkan di bagian pembiayaan ya, kan bisa begitu gitu. Nah, sementara yang ngitung angkanya yaitu biar mahasiswa atau alumni ekonomi syariah dari prodi tetangga itu ya, dari prodi fakultas tetangga. Kemarin kan prodinya tetangga, setelah beda kan fakultasnya ya, jadi fakultasnya yang tetanggaan. Prodinya juga tetap tetanggaan lah. Toh dosennya juga sama kan? Masih sama ya. Oke. Nah, hari ini saya ingin masuk dulu dari pintu ekonomi ini karena memang awalnya dari sini ya. Jadi pada saat ini tambahan aja, saya yakin saudara sudah nonton ya. Ya, meskipun kalau lihat penayangannya tidak sebanyak jumlah mahasiswa. Kan saya jadi tahu tuh tayangan saya ditonton atau tidak kan dari jumlah viewernya. Oh, viewernya ternyata masih sedikit ya, berarti mahasiswa belum banyak yang nonton gitu. Jadi biar saudara bisa paham ini, silakanlah tonton. Kalau terkendala kuota sinyal, carilah hotspot area ya, free hotspot area. Biasanya di minimarket tuh, saya nggak perlu menyebutkan nama. Ya beli kopi lah 5.000 gitu ya. Beli kopi 5.000, kemudian sambil ngopi sambil nongkrong unduh lah itu
gitu ya. Unduhlah itu, atau sambil belanja ngantar ibu, ngantar siapa, unduhlah itu, kemudian ditontonlah tanpa harus menggunakan kuota ketika sudah kembali ke rumah masing-masing, gitu ya. Caranya seperti itu. Oke. Jadi diawali dari persamaan ini, ketika seseorang pendapatannya sama dengan konsumsinya, maka dia tidak memiliki tabungan, ya. S-nya 0, S itu saving ya, tabungannya 0. Nah, ketika pendapatannya lebih besar dari konsumsinya, artinya dia bisa menekan konsumsi atau bisa efisien dalam melakukan pengeluaran untuk konsumsi, maka dia punya tabungan. Ya, tabungannya di atas 0. Kan itu ya. Tabungannya positif ya. Jadi pendapatan itu kalau yang atas ini persamaan identitasnya pendapatan sama dengan konsumsi. Nah ini ya. Kalau yang kedua ini, nah ini pendapatan itu sama dengan konsumsi plus tabungan. Jadi ketika konsumsinya lebih kecil dari pendapatannya, nah, maka di sini kita memiliki angka tabungan yang positif. Tuh. Karena di awal tuh begini. Itu. Kenapa begini? Kenapa pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi? Berarti tabungan sama dengan investasi. Karena tabungan itu karena investasi itu ini belum masuk ke bisnis ya, ini masih ekonomi. Tabungan itu akan memiliki return, akan menghasilkan return, akan menghasilkan nilai nisbah gitu ya. Kalau diinvestasikan, gitu ya. Tabungan akan memiliki return, nisbah, margin kalau diinvestasikan. Kalau tidak diinvestasikan ya habis dimakan depresiasi. Gitu ya. Itu. Jadi saya ini di tayangan nggak ada, kemarin nggak sempat muncul depresiasi ya. Gitu. Jadi barusan saja terinspirasi. Ketika tabungan tidak diinvestasikan, tabungan yang kelebihan dari konsumsi ini kita simpan di bawah bantal gitu ya, di bawah kasur gitu, ya dia tidak akan menghadirkan return ya, tidak akan menghadirkan return. Agar dia bisa menghadirkan return, maka bawalah tabungan itu ke lembaga keuangan untuk disertakan. Ketika lembaga keuangannya adalah bank, berarti akunnya adalah akun tabungan. Nah, mohon dibedakan tabungan yang pertama tadi dengan tabungan yang ketika kita sudah nyampe di depan teller bank kemudian buka rekening tabungan. Itu bukan itu ya. Itu beda itu. Jadi tabungan yang ketika kita sudah datang di bank itu menjadi nama produk tabungan. Tetapi ketika tabungan dalam bentuk kelebihan konsumsi itu adalah tabungan dalam pengertian ekonomi. Ya, itu mohon. Nah, yang sama dengan investasi itu ketika tabungan diartikan sebagai kelebihan konsumsi. Itu sama dengan investasi ketika individu yang memiliki angka itu menginvestasikannya apakah dalam bentuk tabungan yang ada di bank itu atau investasi di lembaga keuangan non bank. Itu. Jadi sudut pandang ekonominya tabungan sama dengan investasi. Gitu. Baru kemudian melahirkan return. Gitu. Nah, ketika tabungan sekarang menjadi trade off dengan investasi, artinya orang punya kelebihan, orang pendapatannya 1 juta, kemarin angkanya 1.700.000 ya. Berarti tabungan atau investasinya tabungannya secara umum itu kan 300.000. Nah, sekarang jika kita menggunakan atau memilih tabungan di tahap berikutnya itu apakah menabung atau diinvestasikan, berarti ada trade off. Jadi yang 300.000 itu kalau kita tabungkan semuanya di tabungan, berarti investasi 0. Oke? Kalau kita investasikan, berarti tabungan kita 0. Tabungan yang di bank itu ya, itu seperti itu. Nah, di situ ada trade off antara tabungan dengan investasi. Pertanyaan berikutnya, kemarin sudah ada tayangan, sudah saya tayangkan. Apa yang harus kita pilih? Apakah tabungan di bank atau investasi di lembaga keuangan non-bank, di lembaga investasi? Nah, kembali kita kepada asumsi konsumen adalah rasional.
expected return-nya mana yang lebih besar. Ketika kita nabung di bank sebagai pemilik akun tabungan, kita dapat return. Ya, oke, kita simpan dulu bunga atau bagi hasil ya. Pokoknya ada return lah. Ya, kita simpan dulu itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah expected return dari investasi itu lebih kecil dari tabungan atau sama dengan tabungan atau lebih besar dari tabungan. Nah, di situ kembali kepada preferensi masing-masing ya. Konsumen rasional. Dengan mengabaikan apakah bunga atau bersebah bagi hasil atau apa, kita hanya melihat angka, maka konsumen akan memilih yang rasional. Paham ya? Konsumen akan memilih yang rasional. Ketika tabungan, expected return tabungan lebih besar dari investasi, konsumen akan memilih tabungan. Ketika sama, ya berarti kan ada preferensi lain, ya. Ingat teori pengambilan keputusan ya. Ketika investasi lebih besar, maka konsumen akan memilih investasi dengan segala resikonya. Mohon diingat itu ya, dengan segala resikonya. Ya, al-ujroh ala qadril masyaqqah. Ya, jadi kalau ujrohnya besar, masyaqqahnya juga besar. Ah, gitu ya. Oke, nah, oleh karena itu saudara, ketika simbol-simbol ini dibuat lebih efisien dalam menggunakan huruf, nah, ini pendapatan sama dengan konsumsi plus saving plus tabungan, pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi. Ketika uang kelebihannya ini, yang tabungan ini diinvestasikan, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita memilih tabungan, saudara boleh cek. Jadi sekarang yang sedang yang sedang online boleh sambil googling lah. Kuliah dengan saya boleh sambil googling ya. Lihatlah berapa expected return tabungan atau berapa aktual return dari tabungan mulai dari sekian tahun yang lalu selama data itu tersedia. Ya. Jadi kalau ini anggap saja sekarang berapa? 2021 ya. 2021 ya. Itu ini di sini saudara boleh lihat lah mulai dari sini nih, berapa ini tahun 2020 misalkan ya, ini tahun 2020 di sini berapa tahun 2010 misalkan gitu ya, jadi 10 tahun lah ya, 2010 ini 2020 berarti apa, berarti 10 tahun. Nah, ketika diakumulasikan expected return ini akan membentuk kurva seperti ini nih, ya, akan membentuk kurva seperti ini, ya, mulai dari sini sampai sini, ya, gitu. Equivalent rate paling berapa? 3-4%, ya, 3-4% per tahun loh. Jadi kalau 6% per tahun aja kan cuma 0,5% per bulan, ya kan? Dari 100 juta berapa? 500.000 ya? Iya, segitu. 500.000 kali 10 tahun 5 juta. Iya benar. Ya enggak, 12 bulan ya per tahun. Ya anggap sajalah naik turun ya. Gitu. Itu seperti itu. Nah, ini tabungan ya. Yang biru ini tabungan ya. Yang biru ini tabungan. Nah, sekarang ini ilustrasi peningkatannya ya per tahun, per rata-rata kenaikan ya, ilustrasi angkanya. Nah, kalau kita lihat investasi begini, lihatlah ya, gitu. Jadi kemarin ketika di 2019 awal 2020 kita COVID, tabungan kita tetap di sini, ya. Tabungan kita tetap di sini. Beda dengan ketika kita investasi. Nah, ini investasi itu bisa ke sini nih, bisa minus bahkan. Kalau investasi bisa minus gitu, ya. Jadi ini simbol perilaku tabungan. Jadi kecil tapi aman, aman tapi kecil. Ya, silakan. Anda mau pilih frasa yang mana? Kecil tapi aman atau aman tapi kecil? Gitu ya. Lagi-lagi al-ujroh ala qadril masyaqqah ya.
al-ujrah ala qadril masyaqqah itu seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan investasi, memilih investasi, maka seperti ini. Sama, ini trennya juga naik kah ya? Ini trennya naik. Jadi kalau mau dibikin rata-rata, kalau mau bikin rata-rata kita bisa pinjam dari sini. Kita pinjam dari sinilah ya. Yes. Gini. Gini kan? Ini kita kasih merah ya. Ini. Oke. Biar enak lah ya. Nah, ini. Jadi kalau lihat rata-rata aja seperti ini. Yang ini adalah tabungan, yang merah, yang biru investasi. Iya, yang merah adalah investasi, sorry, kebalik. Investasi. Ini yang biru adalah tabungan. Jadi ini tambahan dari yang tayangan kemarin ya, tambahan dari yang kemarin. Nah, saudara, oke. Saya tidak melarang saudara mahir dalam meng-create kurva ini ya. Saudara pinter ngitung, tiba-tiba ini kan kurva ini kan ini ilustrasi bagaimana perkembangan rata-rata tabungan dan investasi jadilah seperti ini. Ini ilustrasi ya. Bahwa kemudian saudara jadi pinter ini, saudara otodidak gitu ya. Asumsinya di prodi kita nggak disajikan mata kuliahnya, tapi saudara pintar, itu bagus ya, itu bagus. Saya appreciate betul siapapun di antara saudara yang bisa melakukan self development untuk keterampilan ini ya. Tetapi yang wajib itu ya, yang wajib setiap orang bisa itu ya prodi tetangga tadi ya, itu seperti itu. Nah, yang wajib bagi saudara ini kan dilakukan oleh manusia, oleh individu, warga negara. Ya, itu dilakukan oleh individu, oleh warga negara. Yang wajib saudara kuasai betul bagaimana agregat transaksi ini, kegiatan ini menghadirkan atau dilindungi oleh produk peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi seluruh warga negara itu. Nah itu ya, jadi aspek hukumnya itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang tak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka, saudara harus paham betul bagaimana bisa menghadirkan aspek hukum ya, bagaimana bisa menghadirkan aspek hukum. Nah, ini saya harus tambah di sini waktu ya, ini garis waktu. Ini nilai ya. Kita dapat kuadran satu ini kan sejak SD ya. Sejak SD. Matematika sangat sederhana. Itu ya. Oke, jadi bagaimana agar orang-orang yang berada di wilayah ini, siapa orang itu? Kita semua ya. Kita semua ini kan berpeluang berada di sini gitu. Bisa memperoleh perlindungan hukum dari negara. Jadi kalau kita mendengar istilah negara berarti kan ada tiga ya, trias politika ya, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif.
kan gitu ya. Itu. Jadi bagaimana negara bisa hadir dalam dalam bentuk sebagai penjamin perlindungan hukum kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi, wabil khusus kegiatan menabung dari sudut pandang ilmu ekonomi, dan lebih spesifik lagi ketika individu memilih apakah saya akan menabungkan kelebihan konsumsi saya dalam bentuk tabungan ya atau berinvestasi, maka perlindungan hukum di situ menjadi sesuatu yang niscaya, mau nggak mau, suka nggak suka harus ada ya. Sekarang aja kan kasus fraud ya, istilahnya fraud, kasus fraud dari investasi itu kan luar biasa ya, kasus fraud dari investasi itu luar biasa. Oleh sebab itu ada aspek lain yang juga saudara harus perhatikan betul, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi investasi, literasi tabungan, atau literasi ekonomi secara umum bagi warga negara, bagi kita semua. Karena nggak semua kita paham, bahkan yang paham pun seringkali kejebak. Karena apa? Karena diiming-iming expected return yang luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ada investasi, ada tabungan dulu lah, ada tabungan yang menawarkan return, expected return yang lebih besar dari rata-rata, hati-hati. Ya, saudara mungkin belum lahir ya. Tahun berapa? 98 terjadi likuidasi perbankan nasional besar-besaran. Ya, tahun 98 itu. Saya nggak perlu menyebutkan nama banknya, tapi ada bank yang pada saat itu memberikan bunga deposito yang luar biasa. Luar biasa tuh untuk ukuran sekarang ya. Jadi ada yang dapat 3% tuh. Itu luar biasa tuh 98 itu ya. Gitu. Ada yang dapat 3% itu. Jadi kalau 10 juta itu dapat 300.000 itu. Waduh, itu luar biasa itu ya. Itu. Sekarang 100 juta dapat 300.000 itu. Dulu 10 juta itu, 98. Makanya likuidasi besar-besaran. Ya, dilikuidasi besar-besaran. Nah, itu ya. Itu baru tabungan. Kan deposito itu kan tabungan ya, tabungan di bank, di lembaga keuangan bank. Di lembaga keuangan non bank itu investasi itu. Nah, sekarang tiba-tiba kita mungkin mendengar, baca berita ya, baca postingan, berita online, ada orang yang tertipu investasi bodong dengan iming-iming return yang tidak masuk akal. Jadi kita ini apa ya, dari semua kejadian sebatas pengalaman hidup saya, dari semua kejadian yang pernah menjerat masyarakat, ketika ada yang menawarkan investasi di atas rata-rata ya, itu dapat dipastikan bodong, itu dapat dipastikan nipu, itu dapat dipastikan kabur itu. Makanya sekarang ada OJK ya, nah itu ya, ada OJK, ada Bapepam, Bapepti ya, yang lembaga-lembaga yang resmi ditunjuk untuk ikut mengawasi kegiatan masyarakat terkait di bidang keuangan ya, baik bank ataupun non bank itu ya. Itu. Nah, kita mungkin untuk perbankan relatif ya, saya katakan relatif ya, relatif aman ya, karena lebih dulu lahir undang-undang perbankan itu. Tapi untuk investasi ya baru belakangan ini ya, baru belakangan ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ininya, nah, udah di sini aja lah ya. Jadi kesininya kan sama ya. Kemarin ada yang nanya ini. Nah, oke, di sini aja kita berhenti. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana agar seluruh warga negara bisa terlindungi hak-haknya ya, sekaligus juga bisa menunaikan kewajibannya. Jadi kalau kita bicara hak, satu sisi lain kan kita bicara kewajiban ya. Sisi lain kita bicara kewajiban, maka payung hukum, maka produk peraturan perundang-undangan itu yang mutlak harus kita hadirkan. Dan saudara adalah calon sebentar lagi ya, bahkan tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang semester berapa? 7 ya. Sekarang semester 7 sudah September aja sudah
jalan ya. Masuk ke semester 8, siap-siap munakosah. Bagi yang belum punya bahan untuk skripsi, saudara boleh memilih ini dan boleh memilih promosi ya, boleh memilih saya sebagai pembimbingnya atau pengujinya, terserah lah ya, mau memilih saya sebagai pembimbing atau sebagai penguji. Emang Pak Anton bisa dicoba aja. Ya, dicoba aja, diajukan ya, dicoba aja, diajukan. Oke, jadi yang membedakan antara kuliah hari ini dalam aspek tayangannya adalah ini dan yang ini nih, dengan yang kemarin. Nah ini ya, tuh. Jadi ini dua slide ini yang membedakan. Selebihnya silahkan disimak dan silahkan bertanya. Nggak apa-apa bertanya di YouTube aja biar kelihatan aktif ya. Biar kelihatan aktif kuliahnya di YouTube gitu ya, bener kuliah gitu kan, ada yang nanya kemudian oleh dosennya juga dijawab kan, tidak di apa ini pendapatan ya. Saya baru tahu kali ini nulisnya salah gitu. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Daftar hadirnya sudah diisi ya. Semoga sudah diisi daftar hadirnya. Insya Allah nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan melihat pintu masuk berikutnya apa? Aspek hukum. Ya, aspek hukum. Aspek hukum apa yang sudah ada, paling tidak ya, yang bisa kita pelajari ya. Aspek hukum apa saja yang bisa kita pelajari terkait dengan investasi dan portofolio itu. Tuh. Dari tayangan yang barusan, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Dari tayangan YouTube yang sejak hari Senin sudah diposting, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ya silakan. Siapa ini? Syukron Mahmud. Ya. Tapi mohon kameranya dibuka. Saya enggak. Saya lagi di luar, Pak. Oh, ya sudah. Ya, silakan. Saya nanya, Pak, ini kan ada dari jamurnya ada investasi garisnya merah dan tabungan biru ya, Pak. Ya. Yang saya ingin tanya itu apakah setiap dari investasi itu akan selalu naik, Pak? Jamurnya apa? Wah. Oke. Sama tabungan gitu, stagnan gitu aja nggak naik. Oke, saya kembali share screen ya. Oke, mohon. Kita tadi ada kurang dapat. Oke. Gini. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi untuk membedakan warna ini untuk membedakan. Mohon jangan dihubung-hubungkan dengan yang lain. Ya, ini kan kayak gini nih. Ya, ini biru, ini merah. Ini ilustrasi aja ya bahwa ada wilayah yang berbeda ya. Ada dua entitas yang berbeda ya. Nah itu, ini juga sama. Nah, saudara, oke, apakah investasi itu selalu naik? Mari kita lihat. Ya. Tren investasi di Indonesia. Nih, saudara. Ya. Nih. Kelihatan ya? Ini nggak selalu naik kalau lihat per periode. Tapi kalau lihat trennya, naik. Ya. Kalau lihat trennya naik nih, kan? Kalau lihat trennya naik nih. Ya. Tuh, kalau lihat trennya naik nih. 2020 kenapa ini turun? Ya ini Covid. Makanya di sini ya. Nah,
Nah ini kan ada ilustrasi ke sini nih. Ini kan turun. Ya, syukron ya. Gitu. Jadi realisasinya biar ini kan tadi ini kenapa saya berani bikin ini karena kan saya lihat data dulu. Nggak nggak menerawang gitu loh. Saya lihat data dulu, seperti ini. Nah, kalau tabungan ini landai saja. Kenapa? Ya karena resikonya rendah. Kalau resikonya rendah ya itu ala al-ujrah ala qadril masyaqqah. Itu kan. Makanya doa Nabi itu kan untuk pedagang. Ya kan? Doa Nabi itu untuk pedagang. Kenapa untuk pedagang? Karena pedagang itu menggolangkan uang, memutarkan uang. Gitu ya. Tapi jangan lupa ada peluang jatuh yang lebih besar dan menyakitkan. Itu ya, gitu. Jadi risk taker, pengambil risiko itu ada di investor, di investor, di pedagang, di wira swastawan, di entrepreneur ya, itu risk taker semua itu. Ya, tapi kalau pegawai, ya gaji pegawai itu ya ibaratnya tabungan aja, nabung aja tiap bulan dapat gaji, gajinya tetap. Ya, mau kerja rajin, mau kerja enggak ya begitu aja. Di negara berkembang ya, kalau di negara maju enggak. Kalau di negara maju pakai merit system. Di Indonesia sekarang transisi menuju ke negara maju, makanya ada remunerasi. Ada remunerasi. Dosen kalau nggak nulis itu tunjangannya nggak cair tuh. Kalau nggak nulis artikel jurnal, tidak seminar, tidak ngasih seminar, tidak ngasih ceramah, tidak pengabdian kepada masyarakat, kalau itu tidak dilakukan dan tidak dilaporkan, ya, saya misalkan ngasih seminar di mana diundang, saya tidak melaporkan diri bahwa saya sudah memberikan seminar tingkat nasional, itu saya kena tegur, gitu ya. Kenapa? Karena saya dapat tunjangan profesi sebagai dosen, gitu. Jadi tunjangan profesi sebagai dosen itu bukan gratis, itu utang yang harus saya bayarkan kepada para pembayar pajak bangsa ini. Kenapa? Karena itu dari APBN. Ya, itu diantaranya ya diantaranya ada sebagian persen dari SPP saudara lah gitu kan, ada, tapi kebanyakannya dari APBN itu yang menjadi tunjangan itu. Ya, dari SPP itu meskipun saudara UKT ya, UKT per individu, tapi kan tetap UIN Bandung itu masuk dalam kategori paling murah ya dibanding PTN, PTU ya, dibanding PTN, PTU. Oke gitu ya, syukron ya. Makasih pertanyaannya. Yang lain silakan kalau masih ada. Ya. Cukup? Kalau cukup, terima kasih. Saya dari pagi nih 4 kelas. Ya, saya dari pagi 4 kelas dan materi pembukaannya hari ini tambahan karena yang dari awalnya sudah saya tayangkan di YouTube. Oke? Yang lain siapa? Sam? Oke, sebentar. Kita stop share dulu deh. Nah, sebentar. Oh, ini 35 ya, 35. Oke, sebentar. Sam Alamsyah. Sarah. Enggak, saya mau menyapa yang kameranya muncul. Ini Sam muncul, Sarah muncul. Kemudian ini kayaknya muncul tapi kayak patung nih, siapa nih? Ya, ini Sherlina, terus siapa lagi? Syahrul, Siti. Ya sekarang pada muncul nih. Ya, Rialdi. Kalau belum mandi nggak usah bilang-bilang ya. Nyantai aja. Jangan bilang-bilang, "Pak, lu malu nih belum mandi." Itu nggak usah diomongin. Nyantai aja, orang nggak ada yang tahu kok. Ya, siapa lagi nih? Siti sudah. Saufina, Prita, Dwi, Sri, Anza, Retno, Sherlina sudah ya. Yogi, Putih, Rinaldi cuman setengah nih, backlight. Siti Aisyah, Raka, Raiza, Riki, Rifki, Yogi sudah. Siapa lagi? Sabila, Rifai malah gelap. Selby,
Taufik Ramadan lagi konser ya. Raka, Riyadi, udah ya semua, udah ya, yang kameranya muncul sudah saya sapa ya. Siapa yang belum? Prof, coba immersive view. Immersive view di view. Mau ngambil gambar ada view terus immersive view ada. Di sebelah mana? Di view yang atas. Oke. Di view immersive. View. Pilih bangku yang paling banyak. Mau ngambil gambar. Coba yang 25 ada. Ini. Start. Nah. Oke, sebentar nih, kita ambil gambar dulu ya. Kita ambil gambar dulu. Tapi kayaknya kurang deh yang 25. Ada yang lebih banyak nggak? Kurang kursi ya, nanti harus bikin. Oh, bikin lagi ya. Ini dulu aja. Oke, sama Pak Zarin aja diambil gambarnya ya. 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 Silakan acting. Silakan acting. Oh, ini ada yang kosong nih. Ini ada yang kosong ya. Udah? Udah, Prof. Oke, jadi balikinnya gimana? Di view-nya dirubah aja. Oh, ya sudahlah, nggak apa-apa, gini juga bagus. Oke, tetap semangat ya. Loh, di dua kelas A terdahulu nggak sempat di immersive view ya. Baru sekarang nih di immersive view. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa watun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat.